Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now.
Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Family, dimanapun saudara berada, kami berharap saudara semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa simpati kami untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah, tanah longsor dan banjir di Manado, maupun musibah yang menimpa saudara-saudara kita di daerah yang lainnya. Kita akan terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk pemerintah dan masyarakat setempat. Hari ini,
kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Chandra Manalip yang adalah pastor kita dari Grow Center Manado. Nah, baik saudara, sebelum kita beribadah, mari kita perhatikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Silakan Esther. Siap, A. Untuk yang pertama adalah ibadah minggu depan tanggal 31 Januari 2021 dapat diikuti secara online streaming melalui growcenter.online pada jam 10.30, jam 1, jam 3, dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan pengumuman yang berikutnya adalah Rumah Doa Generations House of Prayer dari Grow Center akan diadakan juga secara online setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi pada hari Rabu dan Jumat akan diadakan jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi saudara yang rindu ikut berdoa bersama dalam Rumah Doa Generation House of Prayer dari Grow Center, saudara bisa mendaftar melalui nomor 0819 558899. Nah, berikut ini tentang kehidupan orientasi melayani atau KOM. Kita akan belajar KOM 100 di mana di situ kita bisa belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Kita belajar tentang doktrin gereja. Lalu ada lagi KOM 200 di mana kita bisa belajar tentang hal-hal yang akan membantu kita melayani dengan baik dan benar. KOM 100 dan KOM 200 kembali akan diadakan secara online. KOM 100 akan diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kelas pertama akan dimulai tanggal 9 Februari 2021. KOM 200 diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu akan dimulai tanggal 7 Februari 2021. Nah, bagi jemaat yang rindu untuk tetap belajar sekalipun di masa pandemi ini, masih bisa mendaftarkan diri saudara di nomor WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan link kelasnya. Kemudian bimbingan pranikah atau BPN. Grow Center Church akan mengadakan kembali kelas BPN secara online setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kelas pertama akan dimulai tanggal 10 Februari 2021. Oke, tapi bagi pasangan yang akan menikah atau diteguhkan wajib mengikuti kelas BPN ini. Kelas BPN ini juga terbuka bagi pasangan-pasangan yang sudah pernah ikut kelas BPN tapi punya kerinduan untuk belajar lebih dalam lagi. Boleh ikut. Dan juga bagi pasangan yang sudah menikah tapi belum pernah ikut kelas BPN. Boleh juga ikut kelas BPN. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Dan yang berikutnya pengumuman untuk Grow Women akan diadakan untuk pertama kali nih tahun 2021, yaitu pada hari Rabu 27 Januari 2021 jam 4 sore. Dan bulan ini Pastor Lia Cokro akan membagikan tema wanita yang berintegritas. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor 0819 5555 8889. Nah, pada hari Sabtu nanti tanggal 6 Februari 2021 akan diadakan pemberkatan pernikahan pertama kali bagi pasangan Grow Center di Grow Center Family ya? Ya, di tahun 2021. Di tahun 2021. Dan ini pengumuman yang kedua buat saudara kita Joy Kristo dan Kiyoshi Sandra Giovanni. Nah, apabila ada di antara jemaat yang mempunyai keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis ke email gc.office@growcenter.church. Kegiatan lainnya masih diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, kecuali KUL. KUL sudah berjalan seperti biasa dan tetap dilakukan secara online. Dan saat ini kami berterima kasih untuk kemurahan hati saudara yang telah memberikan persembahan untuk pelayanan Grow Center. Kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Untuk persembahan dapat diberikan secara online melalui QR Code atau melalui transfer sesuai nomor yang tertera di layar saudara. Apabila saudara memiliki pertanyaan atau saudara ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kami melalui email dan nomor WhatsApp di bawah ini. Dan sekian selesai nih ya pengumumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, saudara, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita, satukan hati kita untuk kita berdoa, bersyafaat, dan juga siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh ya, terima kasih ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Aba ya Bapa, buat minggu keempat di bulan Januari tahun 2021 ini. Sungguh kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tak ada habis-habisnya, selalu baru setiap hari, tak berkesudahan kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini kami semakin melekat pada hati-Mu, semakin mengenal isi hati Tuhan, semakin mencari dan mengejar hadirat-Mu, semakin melekat akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami ya Tuhan. Semakin kami mencari Engkau Tuhan, oh Rabar, semakin kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, GBI Gatot Subroto, buat Pastor Niko Tuhan Yotoro Harjo. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan Kau bawa hamba-Mu semakin mengenal isi hati Tuhan, semakin menyuarakan isi hati Tuhan, semakin memperdengarkan isi hati Tuhan. Oh Rabaya Syakaralaba, perlindungan Tuhan sempurna, kesehatan Tuhan, kesehatannya daripada Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, buat Ibu Hermin sebagai penopang, bahkan anak mantu cucunya Tuhan, berkati keluarga besar ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat keempat wakilnya Tuhan beserta keluarga besar Tuhan, berkati dengan urapan kemuliaan yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Hiralabaya Syakaralabarabarabarabarabar. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat lead pastor kami Tuhan, buat Pastor Andi. Terima kasih buat Pastor Andi Tuhan, buat hatinya, buat hidupnya, buat teladan yang boleh dia berikan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan. Ya biarlah Tuhan hati Bapa, hati Gembala Tuhan, semakin Tuhan tambah-tambahkan atas hamba-Mu ya Tuhan, semakin mengenal isi hati Tuhan, semakin menyuarakan isi hati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Pastor Lia Tuhan, berkati sebagai tiang doa, sebagai penopang, perlindungan Tuhan buat ketiga anaknya Ines, Ilen, Jason Tuhan, sempurna Mazmur 91 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini buat tim pastoral yang ada, buat Pastor Monty, buat Pastor Tini, buat Pastor Doni dan setiap keluarga besar mereka. Tuhan berkati mereka semakin melekat, semakin kuat, sehat di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap keluarga mereka. Bahkan kami juga menopang Tuhan buat GC Manado, buat Pastor Canda dan keluarga besar GC Manado, buat GC Bekasi, Pastor Julius dan keluarga besarnya Tuhan. Bahkan GC Cibubur Tuhan, buat Pastor Selamat dan keluarga besar. Tuhan berkati Tuhan para jemaat-jemaat pengerja-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat gembala-gembala kul, buat setiap leader-leader yang ada Tuhan, berkati. Dia akan pekerja, dia akan diakuni sampai dengan ke jemaat-Mu ya Tuhan. Biar semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencari isi hati Tuhan, semakin kuat Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa, mengangkat tangan kami buat Indonesia. Kami berkatakan shalom buat Indonesia, shalom buat Indonesia. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Indonesia dipulihkan, tanah air udara Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan Kau sedang membersihkan bangsa kami, Kau sedang memulihkan bangsa kami. Pentakosta yang ketiga terjadi atas bangsa kami Tuhan, bahkan transformasi. Kami percaya dan terus berharap kepada-Mu ya Tuhan buat bangsa kami. Berkati Tuhan pemerintahannya, dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, dari mulai Bapak Presiden Joko Widodo, wakil para menteri Tuhan, buat TNI Polri Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap keputusannya adalah keputusan Tuhan. Oh Rabatakara, biar kebenaran Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, keadilan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan, terima kasih buat Indonesia, terima kasih buat gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami. Semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia, pulihkan tanah air udaranya di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa di masa-masa pandemik ini, masa-masa PSBB ketat ini Tuhan, biar bangsa ini, setiap masyarakat Indonesia Tuhan semakin taat. Oh, setiap selubung-selubung yang menutupi dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, oh Tuhan Yesus, biar ada pada bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat Indonesia. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang berdiri di garda depan, yang hari-hari ini mereka masih terus Tuhan merawat orang-orang yang sakit. Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap mereka juga yang sakit saat ini. Hari ini ada kesembuhan. Oh, ada celebration di rumah-rumah, di rumah sakit Tuhan, dimanapun mereka yang menonton ibadah Tuhan, mereka yang sedang ibadah, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Ada setiap jiwa-jiwa kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow. Holy, yeah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow. Holy after you. Jesus, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, all nations will come. Name above him, name over all
on, tell him that you love him. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow. Holy yes, I love you, I love you, I love you. Yes, we love you. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap mengasihi-Mu. I love you, and my heart will follow. Holy after you. Mari bolehkah dari setiap rumah, setiap keluarga, setiap pribadi, hari ini bolehkah angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Dan mari sembah dia, mari sembah dia. Katakan cintamu padanya hari ini. Jesus we love you, Jesus we love you, Jesus we love you, Jesus we love you, Jesus we worship you, Jesus we worship you, Jesus we love you. Apapun yang terjadi ya Tuhan, sepanjang tahun ini, sakitkah yang kami alami, apapun yang terjadi Tuhan, susah pun, kami mau tetap cinta Yesus. Kami mau tetap cinta Yesus. Kami tetap mau cinta Yesus. We love you Lord, we love you Lord, we love you, we love you, we love you. Center, come on, sing. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. We love you, God. We love you, Lord. We love you, Lord. And my heart will follow. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah amin. Urapanmu mengubah hidupku. Come on, sing. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku
urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku, mari angkat tanganmu saudara. Wah, kami rindukan Engkau Tuhan. Amin. Urapanmu, urapanmu, urapanmu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Saya rasakan kasih Tuhan turun saudara di setiap rumah, atas setiap hati. Bolehkah buka kedua tangan kita? Wow, mari buka kedua tangan kita. Mari terima kasih-Nya. Mengalir Tuhan, mengalir. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh. Bolehkah angkat tanganmu terus kata and overflow. Oh Jesus, singing and I'm lost without you. Oh, and we cannot live without you. We need you, we need you. And I'm lost without you. Say, I'm lost without you. I'm lost without you. Oh, oh, you're the reason that I live, that I live. I cannot live without you. Oh, I need you, I love you, I need you, I love you. I'm lost without you.
and I love you. Shalom Grow Center Family dimanapun engkau berada saat ini. Baik yang ada di Jakarta, Manado, Bekasi maupun di Cibubur, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Tidak terasa kita akhirnya ada di tahun 2021 di mana kita sudah ada di bulan Januari. Saya percaya begitu banyak hal yang sudah kita persiapkan untuk memasuki tahun ini. Tetapi di atas semua persiapan kita, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian yang utama untuk kita melangkah di tahun 2021. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan, yaitu yang saya ambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak." Sungguh benar ini kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi landasan buat kita untuk kita melangkah di tahun 2021. Dan Paulus menggambarkan tentang perlombaan lari. Mungkin semua kita tahu bagaimana perlombaan lari. Semua peserta lomba lari akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Tidak peduli siapa yang menjadi lawannya. Di line lari, semua orang, semua yang peserta lomba lari akan berlari sedemikian rupa. Dan ingat, lomba lari selalu dimulai dari garis start. Dan akan berakhir di garis finish. Siapa yang menang akan mendapatkan hadiah atau medali. Sharing saya hari ini, saya beri judul memulai dengan benar atau the right start. Ketika kita ada di awal tahun seperti saat ini, begitu banyak orang menulis tentang resolusi. Kata resolusi bagi tahun ini. Tetapi apakah kita akan mencapai yang kita tulis tergantung dari tiga hal ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita memulai, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mencapai kemenangan. Saya percaya seseorang yang mempersiapkan dirinya dengan baik untuk memasuki suatu pertandingan atau penugasan yang baru akan lebih siap dalam memulai start dibandingkan yang tidak mempersiapkan diri. Dengan persiapan yang baik, memungkinkan orang tersebut memulai perlombaan dengan benar, yang saya sebut sebagai right start. Start adalah bagian penting dalam sebuah perlombaan lari. Jika kita memulai start dengan benar, sangat besar kemungkinan akan menang. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak mempersiapkan, kita tidak melakukan start dengan benar, kemungkinan untuk kita tidak menjadi pemenang sangatlah besar. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana dari firman Tuhan tadi apa yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana kita memulai tahun 2021 ini dengan start yang benar. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih saat ini sebelum kami belajar lebih banyak tentang firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman ini kami dapat memulai start yang benar, bahkan sampai garis finish di akhir tahun ini bersama dengan Tuhan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga kita dapat memulai start dengan benar. Di dalam lomba lari, sejak tahun 1960-an,
mulai digunakan yang namanya starting block. Mungkin kalau Anda lihat di lomba lari, setiap pelari itu ada yang namanya starting block. Pada setiap peserta akan memulai lomba, biasanya terdapat sebuah starting block yang terbuat dari aluminium, dari besi, yang diletakkan pada dasar kaki pelari, di mana ini digunakan sebagai tumpuan kaki. Dan juga agar supaya pelari tidak terpeleset saat lomba dimulai. Jadi starting block ini salah satu kegunaan adalah supaya pelari itu waktu start tidak terpeleset. Bukan hanya sekedar untuk tumpuan kaki, tetapi pada saat tembakan atau bel itu berbunyi, pelari akan mendorong starting block sekuat tenaga sehingga terjadi daya dorong yang kuat dan efektif sebagai langkah awal dari pelari tersebut. Hal ini akan menjadi pembeda yang signifikan bagi setiap pelari yang saya sebut sebagai, sekali lagi, right start. Apakah kita hari-hari ini punya besi tumpuan atau starting block saat kita akan memulai tahun ini? Sehingga kita bisa memulai start dengan benar. Apakah ada dasar pijakan untuk kita bertindak sehingga kita tidak terpeleset? Hal yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam memulai dengan benar, yaitu berdiri di atas dasar yang benar. Poin pertama adalah berdiri di atas dasar yang benar. Apa yang menjadi dasar kita memasuki tahun 2021 dan melakukan pertandingan selama tahun ini? Dasarnya adalah firman Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus berdiri di atas dasar yang benar. 1 Petrus 2 ayat 6 berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ingat baik-baik, sebagai orang percaya, dasar kita, dasar yang benar kita adalah firman Tuhan dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Apakah ada dasar yang lain? Hal yang kedua, di atas dari dasar kebenaran firman Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus, ada dasar berikut. Di dalam Grow Center, kita punya yang namanya value. Hal yang kedua, berdiri di atas dasar yang benar, yaitu our value. Apa our value? Yaitu GC 7.0. Beberapa waktu ke depan kita akan belajar banyak tentang GC 7.0. Bahkan ada our value, yaitu home, new and deep, culture of honor. Inilah yang membuat pijakan kita itu berdiri di atas dasar yang benar, di atas dasar yang kuat, yaitu kepada firman Tuhan dan berdiri di atas nilai-nilai yang sudah ada di rumah ini, di rumah Grow Center. Saya percaya kalau kita berdiri di atas dasar yang benar, kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan terpeleset. Bahkan kalau kita lakukan satu dorongan yang kuat, itu akan menjadi sesuatu yang signifikan. Beberapa waktu yang lalu, kami di Manado mengalami gelombang yang cukup besar, ombak yang besar. Dan apa yang terjadi? Dasar yang tidak kuat membuat ombak itu hantam dan terjadi kerusakan yang parah. Tahun 2021, kita ingin mencapai hal-hal yang sudah kita tulis. Tetapi ingat kembali, untuk memulai satu yang benar, biarlah kita berdiri di atas dasar yang kuat dan benar. Katakan amin. Hal yang kedua, apa yang harus kita perhatikan untuk memulai start itu dengan baik dan benar? Hal yang kedua adalah fokus kepada tujuan yang benar. Sekali lagi, fokus kepada tujuan yang benar. Tanpa fokus pada tujuan yang benar, akan sulit untuk kita mencapai garis finish. Karena apa? Sepanjang perjalanan akan ada rasa lelah, ada kesakitan, ada kekecewaan, bahkan penolakan bisa terjadi. Orang yang tidak fokus kepada hal yang benar akan ditarik fokusnya kepada hal-hal yang tadi. Sehingga mungkin kita baru 2 bulan, baru 3 bulan menjalani tahun ini, kita sudah menyerah dengan keadaan. Karena apa? Kita gagal fokus.
Tapi biarlah hari ini kita memilih untuk fokus kepada tujuan yang benar. Ketika engkau lelah, ketika engkau mulai merasa capek, kembali kepada dasar tadi. Firman Tuhan katakan engkau lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhan di dalam Kristus Yesus. Itu yang terjadi. Fokus kepada tujuan yang benar. Jika kita tidak memiliki fokus dan komitmen yang benar, maka akan sangat mudah kita menyerah. Bahkan tidak menyelesaikan pertandingan yang sudah kita mulai. Banyak yang tulis resolusi setiap tahun. Mungkin tahun demi tahun sudah kita lewati. Tapi pada pertengahan kita katakan, kayaknya apa yang saya tulis ini nggak bisa saya capai. Saya ganti dulu, saya rubah dulu apa yang saya tulis. Kenapa? Karena kelelahan dan tidak fokus di dalam apa yang kita akan capai. Sebagai keluarga Grow Center, kita harus mengetahui apa yang menjadi fokus bersama. Yaitu Grow Center for Great Commission. GC for GC. Tuntaskan amanat agung. Itu yang menjadi fokus kita. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi fokus dari keluarga besar kita, yaitu GC for GC. Tetapi di tahun 2021 ada sesuatu yang kita persiapkan sama-sama. Yang Pastor Andi selalu katakan, this the time, this the year of new seed. Tunas yang baru. Apakah kita mempersiapkan orang-orang? Tunas-tunas yang baru, berikan kesempatan. Pastor Andi memberikan kesempatan begitu banyak untuk orang-orang mulai terlibat di dalam pelayanan lebih lagi. Bahkan diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada dua fokus sebagai keluarga besar Grow Center. Yaitu pertama adalah GC for GC, tuntaskan amanat agung. Dan yang kedua adalah new seed, mempersiapkan tunas yang baru. Biarlah ketika kita mengkolaborasikan apa yang menjadi fokus kita dengan fokus yang Tuhan taruhkan untuk keluarga besar ini. Saya percaya ketika kita lakukan dengan sepenuh hati, kita akan mencapai garis finish. Kita akan menuntaskan amanat agung. Kita akan mempersiapkan generasi-generasi yang baru, yang unggul, yang luar biasa akan dipakai Tuhan. Boleh kita sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Taruh di chat kita, fire, fire, fire. Hal yang kedua adalah fokus kepada tujuan yang benar. Dan hal selanjutnya, hal yang ketiga, apa yang kita lakukan untuk memulai sesuatu dengan benar, yaitu memiliki sikap dan karakter yang benar. Kalau saya boleh simpulkan dengan satu kalimat, yaitu godly character. Biarlah kita memiliki sikap dan karakter yang benar. Mengapa kita harus memiliki sikap dan karakter yang benar? Karena secara sederhana, sikap adalah bagaimana kita meresponi ketika sesuatu terjadi. Bisa berubah-ubah tergantung peristiwa. Apa yang kita alami, itu yang akan membuat bagaimana cara kita bersikap. Sebaliknya, karakter adalah pola sikap dan tindakan yang kita ambil berulang-ulang kali dalam setiap peristiwa dan akhirnya menjadi karakter. Biasanya kalau sudah menjadi karakter akan sulit untuk diubah. Anda lihat orang yang karakternya itu suka latah, ketika suatu peristiwa terjadi cenderung akan latah. Seperti itu. Tapi saya katakan sikap dan karakter harus kita miliki. Tentunya sikap dan karakter yang benar atau godly karakter harus kita miliki. Bukankah ini menjadi salah satu nilai dari GC 7.0, yaitu poin yang ke-6, godly karakter. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita hidup
memiliki karakter Kristus. Dan selain kita memiliki sikap dan karakter, biarlah kita juga punya mental pemenang. Katakan mental pemenang. The winner never quit, but the quitter never win. Roma 3 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Kita tidak berjuang, kita tidak berlomba hanya menggunakan kekuatan kita. Kalau hanya menggunakan kekuatan kita, jangan kaget kalau kita tidak bisa mencapai apa yang kita tujukan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, yang akan menolong kita. Sehingga setiap masalah yang ada, setiap peristiwa yang tidak baik ada, setiap promosi yang ada, membuat kita menjadi bijaksana, membuat kita memiliki mental pemenang. Kalau hari ini kita belum berhasil, percaya besok Tuhan akan menolong kita untuk menjadi orang yang berhasil. Bahkan Pastor Niko katakan tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Kita harus percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Yang percaya bisa katakan amin. Itu yang terjadi. Kalau kita punya mental pemenang, bukan mental yang kalah, apapun tantangan yang ada di depan, kita tidak akan menyerah. Kita akan maju terus. Ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Dan firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali dia jatuh tidak akan tergeletak. Saya berdoa, perjalanan masih panjang di tahun 2021 ini. Tetapi dengan Tuhan, Anda akan menjadi lebih daripada pemenang. Katakan amin. Poin yang pertama, bagaimana kita memulai sesuatu dengan benar adalah berdiri di atas dasar yang benar. Poin yang kedua adalah fokus kepada tujuan yang benar. Dan poin yang ketiga adalah memiliki sikap dan karakter yang benar atau godly karakter. Poin keempat yang terakhir adalah bertanding dengan benar. Katakan bertanding dengan benar. Colok kiri kanan, katakan bertanding dengan benar. Istri bertanding dengan benar. Suami bertanding dengan benar. Orang tua bertanding dengan benar. Anak-anak bertanding dengan benar. Kalau kita bertanding dengan benar, kita akan melihat hasilnya luar biasa. Bagaimana cara kita bertanding dengan benar? Yang pertama, cara kita bertanding dengan benar adalah melalui mendisiplinkan diri kita sendiri. Loh, kita kan bertanding, kok mendisiplinkan diri? Yes, poin pertama adalah mendisiplinkan diri sendiri. Seorang murid menjadi murid Kristus tidak lepas dari kata disciple. Inilah asal kata disiplin. Bahkan saya mau katakan, jika hari ini kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita, jangan kaget kalau besok orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Ingat baik-baik, kalau hari ini kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita, jangan kaget besok orang lain akan mendisiplinkan diri kita. Bahkan dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan 26 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju sembarang yang sembarang saja memukul. Sungguh benar, disiplinkan diri kita agar kita bisa bertanding dengan benar. Hal yang kedua, di dalam bertanding yang benar adalah hidup dalam integritas. Katakan sama-sama, hidup dalam integritas. Tidak kebetulan Pastor Niko katakan tahun 2021 adalah the year of integrity. Mari kita sama-sama hidup di dalam integritas. 1 Korintus 9 ayat 27, saya akan akhiri dengan ayat ini, berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Setiap pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, biarlah kita giat memberitakan Injil. Biarlah kita giat
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memenangkan jiwa. Tetapi ingat baik-baik, biarlah kita juga hidup di dalam integritas, sehingga sesudah kita memberitakan Injil kepada seluruh orang, kita sendiri tidak ditolak. Sebab kenapa? Ada integritas di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam integritas. Sebuah pencapaian yang besar dan mengagumkan dimulai dari langkah awal yang dilakukan dengan benar. Saya mau katakan, saya menulis quote ini, sebuah pencapaian yang besar dan mengagumkan dimulai dari langkah awal yang dilakukan dengan benar. Maukah kita di awal tahun ini memulai segala sesuatu, pekerjaan kita, bisnis kita, memulai, bahkan ada yang akan memasuki rumah tangga yang baru, mulai dengan benar. Yang akan mulai sekolah, kuliah, mulai dengan benar. Berpartner, mulai dengan benar. Kalau kita memulainya dengan benar, saya percaya di akhir tahun ini kita akan melihat apa yang kita tulis, apa yang kita doakan, apa yang kita taruh kepada Tuhan, itu akan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari, ajakan saya, mari kita mulai pertandingan kita dengan benar. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk mencapai garis finish dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memulai sebuah pertandingan. Mungkin tahun-tahun kemarin kita gak memulai dengan benar. Atau mungkin baru awal tahun sudah banyak hal yang kita lakukan tidak benar. Tapi ada kesempatan kalau kita datang kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan hambamu akan berdoa. Bapa, hambamu berdoa buat setiap anak-anakmu. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Apapun yang mereka akan lakukan di awal tahun ini, biarlah sungguh mereka memulai dengan benar. Mereka berdiri di atas dasar yang benar. Mereka juga Tuhan fokus kepada tujuan yang benar. Memiliki sikap dan karakter yang benar, serta bertanding dengan benar. Dan saat ini hambamu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus mampukan kami bertanding, memulai pertandingan tahun ini dengan benar. Dan kami persembahkan setiap apa yang kami capai untuk kemuliaan namamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you so much Pastor Chandra for powerful sermon. Memulai dengan benar. Kita semua sangat diberkati ya. Sangat amat ya. Sangat amat. So Growth Center Family, ingat ya, kita harus berdiri di atas dasar yang benar. Fokus pada tujuan yang benar. Miliki sikap dan karakter yang benar. Dan bertanding dengan benar. Dan juga di masa pandemi ini, hidup kita, lifestyle kita juga harus dengan benar. Karena itu jangan lupa 5M, mengurangi mobilitas, Menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tentunya. menjaga jarak. Baik, sekarang tiba waktunya kita akan sepakat satu hati. Kita akan mendoakan prayer request berikut ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa ya Tuhan agar Papa sembuh dari COVID-19. Kakak juga dilancarkan rehabnya dan sembuh dari penyakit mental. Anak saya juga sembuh dari penyakit bipolar ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar hutang customer bisa terbayarkan akhir bulan ini. Amin. Kami juga berdoa untuk bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan agar perlindungan Tuhan untuk suami saya yang sedang dinas di luar kota. Kami juga berdoa Tuhan agar kehamilan lancar, tekanan darah normal dan bayi sehat ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persiapan anak untuk ambil S2 ya Tuhan, agar berjalan sesuai kehendak Tuhan saja. Amin. Dan juga berdoa untuk umatmu ingin dipertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan, kami berdoa agar bisa pulang kembali ke tanah air dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur untuk setiap jawaban doa. Kakak sembuh dari COVID dan penyakit jantung. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan juga kami mengucap syukur untuk selamat dari kecelakaan parah saat bersepeda. Puji Dan Tuhan. kami mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Pertamina.
anak bayi lahir dengan sehat dan sempurna. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan siapkan berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Beli empe-empe di pasar Minggu sambil duduk di atas papan. Sampai jumpa minggu depan. Cakep, Pak. God bless. God bless. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah amin, urapanmu mengubah hidupku. Come on, sing. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku, mari angkat tanganmu saudara. Wah, kami rindukan Engkau Tuhan. Amin. Urapanmu, urapanmu, urapanmu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku.